perkenalkan, nama saya Samanina Syawalia dengan NIM 2510 5111095. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 5 poin dalam pertanyaan pengantar teknologi informasi. Dalam satu poinnya sendiri, saya akan membahas tentang teknologi informasinya, konsep dasarnya maksudnya, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan yang terakhir internet dan protokol internet dan browsing atau www itulah. Terus karena materi atau poin pertama yang saya akan bahas adalah tentang konsep dasar teknologi informasi, maka saya perlu menjelaskan tentang definisinya, sejarahnya, dan perkembangan di bidang-bidang semua bidang-bidang terkait yang berhubungan. Terus, jadi yang pertama itu, apa itu konsep dasar dari teknologi informasi? Lebih tepatnya, apa itu teknologi informasi menurut pendapat saya? Teknologi informasi itu adalah gabungan dari hardware, software, jaringan komputer, dan manusia. Manusia di sini bisa user, manager, administrator yang bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Terus, karena kita udah membahas definisi, sekarang kita ngebahas tentang sejarahnya. Sejarahnya sendiri dibagi menjadi 3 garis besar. Sebenarnya sejarahnya itu banyak, cuma saya ingin lebih masuk ke intinya saja. Yang pertama itu di tahun 1940, yaitu pembentukan dari mainframe atau perkembangan dari mainframe. Mainframe sendiri lebih kayak komputer yang gede banget, dan dia itu tuh lebih kayak ngolah data fungsinya. Dan bahasa pemrograman dari mainframe itu beda, dia itu lebih kayak namanya itu Fortran sama COBOL. Di mainframe sendiri itu pas awal-awal banget tahun 1945 lebih tepatnya itu terbentuklah ENIAC atau komputer elektronik pertama yang ukurannya gede banget. Terus ada UNIAC juga di tahun 1951 yang apa ya, kalau ENIAC ini lebih kayak milik lembaga tertentu, sementara UNIVAC ini dijual, dikomersilkan, jadi bisa digunakan oleh umum. Nah, terus ada di tahun apa sih namanya 1955 ke atas itu tuh ukurannya jadi lebih kecil, jadi lebih efisien lah. Tadinya itu kan gede banget, jadi sekarang tuh lebih kecil di tahun segitu. Terus di tahun 1965 ke atas itu ada penggunaan integrated circuit atau IC sama publishnya atau dipublikasikannya IBM System yang masih ramai sampai sekarang ya karena dia itu compatible. Terus kita bagi ke generasi kedua, yaitu tahun 1970, di mana berkembangnya mikroprosesor dan lahirnya personal komputer. Nah, di tahun segitu itu tuh mulai banyak nih, kayak kita yang lebih tahu Microsoft tahun 1975, terus disusul Apple 1976, terus IBM PC 1981, Apple II juga muncul tuh 1977. Nah, disitulah lebih tepatnya di tahun 1980-an ke atas, komputer-komputer tersebut udah dijual secara komersial. Jadi bukan milik lembaga, maksudnya bukan terikat oleh suatu lembaga lagi. Jadi kayak lebih kita bisa membeli barang tersebut tanpa harus menjadi bagian dari lembaga atau anggapannya kayak bukan partnership lagi. Terus di tahun 1990-an ke atas, lebih tepatnya itu tahun 1995, itu juga udah mulai ada e-commerce. Apalagi 1990 berapa sih, 92 ke 93 itu tuh udah muncul
browser, terciptanya browser, namanya Mosaic browser. Terus kan tadi udah era atau generasi kedua ya, sekarang generasi ketiga di tahun 2000 atau era komputasi. Era komputasi di sini maksud saya tuh lebih kayak sekarang semuanya udah serba digital lah, kita ngobrol sama orang, maksudnya sosialisasi udah bisa lewat WhatsApp, udah bisa lewat Facebook, Instagram, adanya media sosial itu terciptanya oleh komputasi juga kan. Terus adanya cloud computing, jadi kan kalau lihat aja dari generasi pertama, storage-nya apa sih namanya, ukuran komputer tuh gede banget karena penyimpanannya. Sekarang kita tanpa penyimpanan sendiri yang harga, misalnya kita sekarang tuh harga SSD 500 GB kalau nggak salah tuh nyatunya 200 ya, apa lebih gitu, aku nggak tahu. Sekarang kalian bisa dapetin 1 TB, artinya 20 kali 20 kali dari 200, misal dari 500 GB SSD itu cuman seharga gak sampai 100.000, gak sampai 100.000. Terus ada juga dikembangnya kayak smartphone, iOS, sistem operatornya smartphone. Dulu kan smartphone itu kan lebih kayak apa ya, masih basic lah. Sekarang tuh udah kayak komputer, jadi kita bisa, apalagi zaman-zaman sekarang, kita bisa main game atau main sesuatu yang tadinya hanya ada di komputer, ada di handphone juga. Terus kayak berkembang IoT, big data, terus machine learning sama artificial intelligence. Terus untuk perkembangan di bidang masing-masing, kayak di bidang bisnis atau ekonomi adanya e-commerce, di bidang kedokteran adanya telemedicine. Jadi sekarang serba komputer semua ya, jadi kayak kita mau ngecek tentang penyakit seseorang udah berdasarkan komputer. Apalagi sekarang alat-alat rumah sakit udah berdasarkan komputer deh, kan ada layar monitornya gitu kan. Terus banyak sih dibikin apa sih namanya, bahkan bikin data diri sekarang aja kan udah mudah kan, kayak tinggal ngisi forms doang, itu kan based on komputer juga. Terus kita masuk ke komponen-komponennya. Yang pertama itu, ini soal poin nomor 2 tentang perangkat keras. Apa sih perangkat keras? Gampangnya perangkat keras itu sesuatu yang bisa kita lihat secara fisik, bisa kita sentuh, bisa kayak ya udah nggak usah apa sih namanya, ya bisa dipegang lah. Kalau dari perangkat keras sendiri itu tuh saya bagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama CPU atau Central Processing Unit, itu tuh kayak otaknya komputer. Terus ada memori. Memori itu kan saya di situ sebutin jangan memori dulu, motherboard menurut saya. Yang kedua tuh motherboard itu yang menghubungkan setiap komponen-komponen CPU, memory, storage, input, output lah. Terus yang ketiga ada memori. Kenapa memori sama storage saya pisah? Sebenarnya sih sama aja, karena RAM sama ROM sendiri itu masuknya ke primary memory. Cuman biar lebih enak saya jadi bagi 2 aja. Nah, memori di sini itu yang saya maksud adalah primary memory, RAM sama ROM. Apa sih perbedaan dari RAM sama ROM? Sebenarnya saya juga masih bingung. Cuman yang saya dapat dari yang saya pahami lah, RAM itu yang enggak, jadi kayak kita buka aplikasi sesuatu itu masuknya kayak RAM. Jadi apa ya, kalau misalnya kita keluar dari aplikasi tersebut atau kita shutdown, ya udah hilang. Kalau ROM itu yang tersimpan. Kalau misalnya ditanya peletakan dari RAM sama ROM sendiri, ya RAM itu tuh
Yang ini kalau di komputer tuh yang kayak 8 GB, 16 GB, 32 GB, yang ya kelipatan dari 8 gak sih itu tuh? Ya, iya 8, kelipatan dari 8. Terus kalau misalnya ROM itu apa sih? Dia tuh SSD. Dia tuh apaan sih? Kalau menurut saya sendiri, ROM itu tuh kayak penempatannya ya. Itu di folder C. Kenapa di folder C? Karena folder C itu kan tergantung dari komputer kita sendiri kan, kayak itu tuh bagian yang susah buat diubah, apalagi kalau di laptop. Kalau di komputer kan masih bisa, karena kan komputer basicnya kayak kita rakit, RAM aja bisa ditambah di komputer, apalagi hal-hal yang lain, apalagi ROM-nya. Nah tapi kalau buat di laptop, RAM sama ROM ini tuh susah buat ditambah-tambahin, karena udah paten, anggapannya tuh kayak udah nggak bisa diubah. Jadi menurut saya tuh ROM itu tuh yang folder C. Terus abis itu ada storage. Storage ini tuh folder selain folder C, folder D, folder ya semua folder itulah. Kenapa saya bilang gitu? Karena folder D ini tuh kan isinya dari SSD ya atau HDD kan. Terus kalau misal kalian nambahin folder-folder tambahan lagi kayak penyimpanan dari hard disk atau penyimpanan dari ya apa sih, secondary memory yang lain lah, makanya itu masuknya ke storage kalau menurut saya. Terus ada input sama output. Input itu tuh sesuatu yang kita masukin ya, maksudnya jadi kayak kalau kamu mau ngelakuin sesuatu harus ada inputnya biar keluar di output. Dia terjadilah output sendiri, output itu. Nah kalau biar terjadilah output itu. Kalau misalnya dalam komputer, input itu apa sih? Kalau input itu kan ada jenis-jenisnya, ada kayak bukan, contoh-contohnya ada mouse, ada drawing tab, ada scanner, ada keyboard, ada webcam, ada mic. Dan dari input, misalnya kalau dari mouse itu kan kita gerakin kan. Nah outputnya apa? Outputnya itu ya kita ngelihat ini dong. Nah input misalnya input device-nya mouse, inputnya itu gerakan dari mouse, outputnya itu kursornya gerak. Output device-nya ya di LCD, kita ngeliatnya di LCD, di monitor maksudnya. Jadi ya gitu. Keyboard juga gitu, kayak kita ngetik sesuatu, misal input device-nya keyboard, inputnya itu mengetik sesuatu, mengetik nama, outputnya ya visual dari nama kita, dan apa sih namanya, output device-nya ya monitor. Nah itu sih yang paling gampang buat dijelasin ya. Terus kita langsung pergi ke perangkat lunak. Ada sistem software sama application software. Bedanya apa sih? Oh ya, belum. Wait. Apa itu definisi dari perangkat lunak sendiri? Perangkat lunak itu sesuatu yang tidak bisa terlihat, yang udah ada dalam komputer dan dia itu nggak ada bentuk nyatanya. Ya, kayak ya udah bentuknya inian, apa sih namanya? Ada dalam komputer, nggak ada di dalam dari perangkat keras itu sendiri. Dan perangkat lunak itu terbagi menjadi dua kan, ada sistem software sama application software. Sistem software itu ada OS atau operating system, driver, sama utility. OS itu apa sih namanya, dia tuh kayak apa ya, sistem yang kayak kamu ngejalanin sesuatu itu based on Windows, macOS, Linux, atau Android atau iOS juga masuknya ke OS ya tahu. Device drivers itu tuh kayak program untuk komunikasi dengan komponen hardware. Lebih ke booting gak sih? Sebenarnya saya juga masih bingung. Cuman saya sih device drivers menurut saya kayak booting.
Terus kalau utility itu tuh lebih kayak antivirus, terus kayak automatic yang pembersih disk gitu loh. Itu kan jatuhnya udah mainin ke hardware ya, kayak dia tuh sebenarnya software tapi bisa mainin hardware ya gitulah. Terus kita pergi ke application software. Application software sendiri tuh ada 3. Iya ada 3. Yang pertama itu ada productivity software, itu kayak yang biasa kita pakai. Ada Microsoft Office, Google Worksheet. Terus selain itu juga ada creative software kayak Adobe Creative Suite atau CAD. Terus ada enterprise software kayak ERP, CRM, sama CSM. Oh iya, saya juga lupa tambahin, tapi ada yang namanya programming software. Sebenarnya programming software ini masukinnya itu ke application software. Cuman banyak programming software itu yang justru ngebuat hardware-nya itu juga terpengaruh, atau bahkan OS-nya juga terpengaruh. Jadi kayak dia tuh bisa menjadi penghubung di antara hardware sama software, ataupun jadi penghubung antara OS dan application. Nah, programming software itu ada yang pertama ada code editors, itu kayak Visual Studio Code, sama Sublime Text. Terus kalau untuk compiler sama enterprise itu tuh kayak yang ngebuat search code menjadi machine code, kayak apa ya, Arduino mungkin. Terus kita pergi ke poin ketiga ya, poin keberapa ini? Poin keempat maksud saya, itu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN itu personal area network, itu lebih ke jangkauan pribadi kayak Bluetooth, USB di sini tuh maksudnya HP kamu dikasih USB terus ditaruh ke komputer kamu, itu kan masih personal kan, jadi orang lain gak bisa ngeliat isi kamu dong. Bluetooth juga sama, Bluetooth nggak bisa dipakai jarak jauh. Yang kedua adalah local area network, itu kayak jangkauan gedung. Jangan di gedung di sini masuk, yang mau saya maksud di sini tuh kayak dalam satu gedung, jadi kayak masih bisa pakai wifi, ethernet, atau bukan kabelan, itu tau lah. Zaman metropolitan area network, soal kota udah pakai fiber optic di sini tuh kayak misal kita internet sekarang kan apa ya pakai fiber optik sih. Soalnya kalau misalnya pakai apa sih namanya satelit gitu kan masih minus juga kan, karena kadang cuaca mempengaruhi, jadi jelek. Jadi lebih bagus jadi fiber optik. Kalau buat one wide area network antar negara atau benua ya pakai internet, pakai satelit internetnya baru tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi musim hujan satu tempat, di tempat lain belum tentu musim hujan dong. Paling mereka reserve. Misalnya tempat kita musim hujan, tempat lain enggak nih. Satelit receiver ke sitanya susah, tapi ngirim ke orang lainnya gampang, gitu doang sih. Terus kayak sejarahnya itu saya bagi jadi 3 garis besar lagi. Di tahun 1969 ada ARPANET. Itu tuh jadi apa ya, pencetus internet modern. Dia tuh dibentuk oleh militer US. Terus yang ke 1970 ada TCP/IP atau IP, itu tuh lebih kayak TCP/IP tuh kayak perkembangan dari ARPANET juga, cuman bukan yang ngembangin, bukan militer US ngembangin tuh, saya lupa lagi, tapi yang ngembangin dia tuh ngelihat kalau ARPANET tuh masih abu-abu lah, masih belum jelas, jadi dia ngembangin TCP/IP. Dari tahun 1960-an ke atas internet udah banyak, adanya kayak provider gitu-gitu lah. Terus komponen dari jaringan sendiri ada 4. Ada NIC, itu kartu jaringan. Terus router itu yang buat mengarahkan paket data antar jaringan. Terus modem itu yang mengubah sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Terus ada switch juga yang menghubungkan banyak perangkat dalam LAN. Terus kita ke poin ke-5,
tentang protokol internet dan apa sih, saya lupa, yang browsing gitulah. Nah, sebenarnya saya masih bingung sama penjelasan protokol internetnya. Cuma saya kepikiran kalau misalnya protokol yang dimaksud dari protokol internet di sini tuh definisikan masing-masing. Kalau gitu berarti kan TCP/IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Nah, definisinya itu TCP itu buat menjamin pengiriman data lengkap, sementara IP itu buat alamat atau routing datanya. Ada UDP, User Datagram Protocol. Dia itu apa ya, protokol internet juga. Dia itu lebih cepat tapi tidak reliable. Contohnya itu kayak di streaming sama game. Terus ada ICMP, Internet Control Message Protocol. Itu tuh yang ngasih protokol yang ngasih tahu info kalau misalnya suatu jaringannya error. Nanti bentuknya itu kayak ping atau trace route. Terus ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, buat akses web. Cuman lebih disarankan untuk pakai HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure karena dia tuh aman karena SSL atau TLS-nya. Ada FTP, File Transfer Protocol, itu protokol buat transfer file. Yang lebih aman lagi SFTP, Secure File Transfer Protocol. Ada email protocols yang bekerja 3 ya. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, itu buat ngirim email. POP3, Post Office Protocol version 3, itu buat unduh email ke device. IMAP, Internet Message Access Protocol, sinkronisasi email multi device. Jadi kayak email kita di device lain juga bisa dibuka gitu. Terus DNS, Domain Name System. Ubah domain ke IP. Nah, kalau website zaman sekarang itu kan mereka pakai domain kan, hosting domain gitu. Sebenarnya kita bisa ngakses website mereka tapi pakai IP-nya doang. Bisa kalau dibutuhin IP tuh kalau misalnya buat administrator gitu-gitulah. Atau mungkin ini hackers gitu. Terus ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, IP-nya otomatis. Terus ada SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, itu buat enkripsi sama enkripsi komunikasi. Dia tuh yang ngebuat semua protokol tadi aman juga. Terus ada browser, komponennya itu ya ada UI, rendering engine, web kayak Blink, Gecko, WebKit, terus JavaScript engine kayak version 3, X sama SpiderMonkey. Urutannya itu kalau kita ngakses URL nih, terus nanti DNS-nya itu lookup, terus abis itu TCP sama NDP itu connection, terus kayak mereka requestnya ke server, baru dari situ browsernya muncul tuh, maksudnya halaman dari browser muncul. Nah, terima kasih sudah mendengarkan, sampai bertemu di lain waktu.